Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membacakan modul pertemuan 1 sampai 8 jaringan komputer 1. Nama saya Wahidin, NIM saya 2201402047. Pertemuan 1 dan 2, pendahuluan jaringan komputer dan konfigurasi jaringan dan peralatan jaringan. 1. Pendahuluan jaringan komputer. Jaringan komputer network adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung. Sederhananya terdiri dari setidaknya 2 komputer atau perangkat lain seperti printer. Pada dasarnya, fungsi sebuah jaringan adalah untuk saling berkomunikasi berbagai data atau sumber daya resonansi. Fungsi-fungsi jaringan yaitu komunikasi adalah salah satu kegunaan yang paling penting dari jaringan. Sharing hardware seperti berbagi printer, sharing data, koneksi antar pengguna dalam sistem yang sama memungkinkan untuk berbagi informasi dalam jaringan. Application sharing jaringan juga memungkinkan banyak pengguna untuk berbagi aplikasi yang sama. Data backup dan retrieval jaringan memungkinkan penyimpanan data terpusat. Ini memudahkan untuk mencadangkan dan mengunduh data. Model jaringan. Bentuk jaringan pada dasarnya terdiri dari 2 model dasar, yaitu peer-to-peer dan client-server. Model jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer 2P merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari 2 atau beberapa komputer di mana setiap stasiun atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Keuntungan: biaya yang efektif karena tidak membutuhkan server. Mudah dalam instalasi jaringan karena sistem operasi modern sudah menyediakan fasilitas dan konfigurasi yang mudah untuk model ini. Kerugian: keamanannya kurang baik. Data dan file berlokasi pada masing-masing komputer. Tiap sistem harus membackup datanya pada komputer masing-masing. Kesulitan dalam mengakses sumber daya yang mungkin saja dilokasikan pada salah satu sistem. Menghubungkan antar komputer terbatas hanya untuk jaringan kecil, tidak lebih dari 10. 2. Model jaringan client-server. Client-server merupakan salah satu konsep jaringan server yang menghubungkan 2 objek selalu melalui sebuah jaringan yang sama. Jaringan ini juga dapat digunakan dalam pertukaran akses website, sehingga menggunakan dapat mengakses email yang hingga database yang berkaitan dengan jaringan browser. Keuntungan dari model ini adalah manajemen terpusat dari layanan web, keamanan, prosedur percadangan. Pertemuan 3, pengkabelan. Fungsi start dan cross. Kabel cross berfungsi untuk menghubungkan 2 perangkat yang sama, sedangkan kabel start berfungsi sebagai penghubung 2 perangkat berbeda. Alat dan bahan pembuatan kabel. Kabel UTP, konektor RJ45, tank, crimp, LAN tester. Pertemuan 46, subnetting. Jumlah IP address versi 4 sangat terbatas, apalagi jika harus memberikan alamat semua host di internet. Oleh karena itu, alamat IP harus digunakan secara efisien sehingga dapat menangani sebanyak mungkin host di jaringan. Konsep subnet IP adalah teknik yang sering digunakan di dunia internet untuk menetapkan alamat IP secara efisien di jaringan untuk memaksimalkan pengguna alamat IP tersebut. Subnetting adalah proses mengecah satu kelas IP address menjadi beberapa subnet dengan jumlah host yang lebih sedikit, dan untuk penentuan batas network ID dalam suatu subnet digunakan subnet mask. Jaringan IP address pun dapat dibagi menggunakan router untuk menghubungkan subnet melalui konfigurasi ACL pada router dan switch.
Pertemuan 7. OSI layar. Pengertian OSI layar. OSI adalah sebuah model jaringan. OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnection. OSI model digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protokol. Mode OSI terdiri 7 lapis, sedangkan lapis bagian atas lapisan 7 dan 6 dan 5 berfungsi pada bentuk layanan aplikasi pada saat yang sama. Lapisan di bawah ini, lapisan 4, 2 dan 3 dan 4, 3, 2 dan 1 menghadapi aliran data ujung satu ke ujung lainnya. Fungsi OSI layar. Fungsi dan konsep OSI layar adalah memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Dengan demikian, masalah jaringan dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Misalnya, satu layar bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antara perangkat, sementara layar lainnya bertanggung jawab untuk mengkoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Layar presentasi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengelola format data yang dipahami oleh media yang berbeda. Selain itu, lapisan ini juga dapat mengkonversi format data sehingga lapisan berikutnya memahami format yang diperlukan untuk komunikasi tersebut. Contoh format data yang didukung oleh lapisan presentasi adalah teks, data, grafik, gambar visual, audio, video dapat digambarkan seperti pada gambar 2. Selain itu, presentasi layar juga berfungsi sebagai enkripsi data. Layar esensi. Layar esensi menentukan bagian mana dimulai, kelola, dan akhir percakapan, misalnya disebut sesi. Contohnya lapisan sesi NPS, SQL, RPC, ASP, SCP. Layar transport. Pada lapisan 4 ini Anda dapat memilih apakah akan menggunakan protokol yang mendukung pemulihan kesalahan atau tidak. Melakukan multiplying data yang masuk urutan data yang berurutan. Lapisan transport bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang dapat diandalkan pada protokol yang terletak di atasnya. Pertemuan 8 review. Tugas laporan. Tulis hasil percobaan analisis hasil dari pertemuan 1-7. Pertemuan 1-2. Hasil perintah di Smith Grab Edge atau untuk mengecek internet car dapat ada apa belum SPC dibuka untuk mengecek apakah interface jaringan sudah terpasang atau belum. Mitol untuk melihat apakah linknya sudah atau belum. Fcopic untuk melihat interface dan alamat yang diberikan interface tersebut. 3. Pertemuan 3. Hasil kabel LAN dapat dinyatakan berhasil jika saat dites menggunakan LAN tester LED nyala dan urutan kabel sesuai dengan kabel yang kita buat. Contoh kabel strike urutannya warnanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertemuan 4-6. Hasil. Dengan melakukan perhitungan subnetting, kita dapat mendapatkan pecahan network menjadi subnetwork yang terdiri dari rintangan tertentu yang dapat digunakan dalam pembagian berupa bagi IP network. Pertemuan 7. Hasil. OSI layar adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran data antara sistem komunikasi komputer yang berbeda menggunakan protokol standar yaitu TCP/IP. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.